Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya para calon kepala desa Banyurip, saya langsung bahwa apabila saudara diberi amanah oleh rakyat di desa Banyurip ini untuk menjadi kepala desa selama 6 tahun ke depan, bagaimana cara saudara menggerakkan perekonomian desa agar PAD yang tadi sudah ada disinggung juga, agar PAD atau pendapatan asli desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu pertama saya nanti dijawab, nanti setelah itu ada pertanyaan kedua. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada para calon kepala desa. Mohon maaf, waktu dipersingkat 2 menit. Ya, apabila saya terpilih jadi kepala desa, maka cara saya untuk mendongkrak perekonomian atau yang biasa disebut PADs atau pendapatan asli desa, yaitu saya akan menggunakan penguatan dan peningkatan badan usaha milik desa yang disingkat BUMDes dalam tata kelola secara profesional. Jadi di sini saya akan betul-betul melakukan ini dengan profesional dan menggunakan tenaga-tenaga yang ada di desa. Jadi dalam sisi pertanian, contohnya kita akan melakukan itu melalui BUMDes. Karena dengan BUMDes itu memudahkan petani untuk mengambil pupuk dan sebagainya. Olehnya itu, kalau saya terpilih, maka penguatan atau peningkatan badan usaha milik desa itu dalam tata kelola secara profesional. Insya Allah, kalau kita melalui BUMDes, maka semuanya akan bisa terselesaikan. Sekira begitu. Terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh panelis yang pertama, yaitu bagaimana meningkatkan perekonomian desa yang ada di Desa Banyurip apabila kami terpilih. Menurut kami, Pak, apabila saya khususnya nomor urut 1 terpilih, ada beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan di desa ke depan. Yang pertama, untuk menambah daya saing ekonomi masyarakat, tentunya ada peran yang paling vital di dalam desa kita, yaitu BUMDes yang perlu kita tingkatkan. Jadi peran serta BUMDes di sini seperti inovasi saya tadi, bahwa akan membuka unit-unit untuk bagaimana masyarakat bisa bergerak di bidang usaha. Ya, jadi otomatis dengan memberikan dana untuk penambahan modal BUMDes, jelas akan terbuka beberapa unit yang akan kita kelola ke depan. Yang kedua, tentunya seperti sekarang di bidang pertanian, kasihan ada beberapa keluhan masyarakat yang menghambat laju perekonomian yang ada di desa kita, seperti pengadaan pupuk. Jadi ke depan, apabila saya terpilih, desa akan hadir untuk masuk bagaimana memfasilitasi masalah pupuk di masyarakat, karena ini yang menghambat masyarakat hasil panennya bisa kurang maksimal dan sebagainya. Barangkali cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan. Untuk mengangkat PAD desa sebagai besar adalah salah satu langkah apabila saya nanti jadi kepala desa adalah menambah modal pada BUMDes yang maksimal guna untuk menunjang usaha-usaha kecil ke atas. Yang salah satu contoh untuk di Desa Banyurip ada usaha-usaha untuk pengusaha batu bata, bisa kita dukung. Untuk destinasi wisata kita bisa manfaatkan alam yang ada di Desa Banyurip. Pada intinya kita besarkan
kita maksimalkan untuk menyokong dana ke Bundes. Saya terima kasih. Baik, Apabila diamanahkan masyarakat Desa Banyurip untuk memimpin Banyurip 6 tahun ke depan, apa yang dilakukan atau meningkatkan PADS desa? Menurut kami Pak, dari calon nomor urut 4, sebagaimana visi kami tadi di poin 6 itu, ada di visi kami itu di poin 6 bahwa menggalang berbagai potensi yang ada di desa. Ini meluas potensi yang ada di desa. Menunggu kembangkan peran serta masyarakat dalam mengelola badan usaha milik desa. Ini juga meluas. Jadi kalau kami jelaskan bahwa menggalang potensi yang ada di desa meliputi segala macam usaha yang ada di desa, itulah perlu kita dorong ke depan melalui ada namanya musyawarah dusun. Itu musyawarah dusun nanti memutuskan situ bahwa inilah kebutuhan pada desa yang kita di dusun dikirim ke dimusyawarahkan lagi di desa untuk memutuskan bahwa inilah yang bisa kita kembangkan di desa kita. Karena tidak semua potensi yang ada di sini bisa dikembangkan. Pasti kita respon inilah yang barangkali yang prioritas untuk diangkat ke depan. Berbicara masalah kelanjutannya itu tadi bahwa BUMDes ini sekarang Pak Sami tahu persis bahwa baru 1 titik. Itu ke depan perlu ditingkatkan. Dan Pak Desa ke depan, Bapak Kepala Desa ke depan yang jadi perlu mendorong ini BUMDes, menciptakan suatu wadah berapa titik di desa kita. Kalau 1 titik, yakin dan percaya tidak akan besar kita punya penghasilan desa. Kalau 1 titik, tapi didorong sampai di mana kita punya hasil musyawarah, ada Pak Dusun, ada baik, terima kasih kepada waktu habis, Pak. Terima kasih. Nanti kita masih ada pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam membacakan visi misi atau janji bapak-bapak atau janji politik calon kepala desa, kepala desa Banyurip, bagaimana seandainya visi misi atau janji bapak-bapak ini diingkari apa sanksi yang seharusnya bapak-bapak terima? Ya, dipersilakan untuk menjawab. Baik, Terima kasih. Calon nomor urut 2, apabila nantinya setelah menjabat kepala desa dan duduk dan tidak mampu untuk melaksanakan atau menjalankan visi misi yang sudah diucapkan dan ditulis menjadi dokumentasi di desa, saya pribadi siap untuk diberikan sanksi atau diturunkan sepihak dari kantor camat. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Menjawab pertanyaan yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara visi dan misi sesuai dengan pertanyaan tadi oleh Bapak Camat, bahwa apabila visi dan misi kepala desa yang terpilih ingkar atau pribadi saya ingkar atau tidak mematuhi apa yang ada dalam visi misi saya siapa kira-kira? Kalau menurut saya, menurut pribadi, bahwa di dalam mengumpulkan visi dan misi itu adalah merupakan memang janji kepada masyarakat sampai di kabupaten bahwa itu sudah tercatat. Apabila kami tidak memenuhi visi dan misi kami sebagai kepala desa yang terpilih, kami siap dikena sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaannya siap menerima sanksi. Yang pertama, tujuan kita maju di desa itu adalah untuk memperbaiki. Jadi ini sanksi, jangan kita ingat dulu ke depan.
Untuk apa kita membuat visi misi kalau akan disanksi? Jadi itu. Jadi kalau saya dipercaya, diberi amanah oleh masyarakat, tentunya saya akan berbuat sebaik mungkin di desa supaya sanksi ini tidak datang kepada saya. Ya, jadi tujuan saya untuk maju memang untuk memperbaiki apa yang ada di desa, terutama masyarakatnya, keamanannya dan sebagainya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi terima kasih. Pertanyaannya bahwa apabila di kemudian hari visi misi ini tidak dilaksanakan, maka sanksi apa yang mau diberikan? Kalau saya pribadi tidak ada alasan 10 misi saya yang saya tuangkan di dalam ini harus saya siap. Jadi tidak ada alasan bahwa kita mau mundur, kita mau mengharapkan sanksi. Mudah-mudahan kita tidak dikenakan sanksi. Kita berani membuat misi, berarti kita berani membuat atau berbuat sesuai dengan misi kita. Jadi mudah-mudahan saya tidak dikenakan sanksi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.